Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dari mata kuliah Sistem Fotonika, di mana kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Deta, di mana kita kali ini membahas terkait dengan deteksi virus PMK, yaitu menggunakan biosensor, di mana biosensor ini digunakan biosensor optik dengan teknik SPR. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dari beberapa outline yang nantinya menyangkut dari beberapa terkait dengan deteksi virus PMK ini. Yang pertama nanti kita akan bahas terkait dengan latar belakang, kenapa kita perlu menggunakan PMK dalam menggunakan biosensor, terus juga kita bahas terkait dengan rumusan masalah dan tujuan, serta materi yang berhubungan dengan terkait penelitian ini, serta dilanjutkan dengan diagram alur proyek terkait dengan cara kerjanya, dan juga terkait dengan sistem fotonika, komponen yang digunakan, dan tentunya yang terakhir adalah terkait dengan cara kerja sistem di fotonika sendiri. Berbicara terkait dengan latar belakang, kenapa penelitian ini dirasa memang perlu, karena diawali akhir-akhir ini Indonesia mulai marak terjangkit dengan yang namanya virus PMK. Di mana virus PMK ini merupakan salah satu virus penyakit mulut dan kuku atau biasa disebut dengan food and mouth disease, di mana ini lebih tepatnya menyerang pada hewan ternak. Nah, pada kasus hari ini sudah mulai masuk di Indonesia, lebih tepatnya pada di Jawa Timur, sudah menyerang di beberapa daerah, salah satunya di Surabaya, di Mojokerto, dan sebagainya. Nah, kondisi yang sementara dialami dan dilakukan penelitian ini, kondisinya adalah merupakan berkurangnya produksi susu pada sapi dan juga mengalami penurunan pada kualitas, di mana ini juga mengalami penurunan pada berat badan yang signifikan, yang tentunya bisa menyebabkan kematian pada hal yang sangat parah. Nah, sehingga dari hal ini perlu adanya langkah khusus untuk mendeteksi bagaimana virus ini dideteksi sejak dini agar permasalahan penyebaran ini bisa kita atasi lebih dini. Nah, sehingga dari kami sebagai kelompok 7, kami memunculkan penelitian yaitu terkait dengan sistem deteksi biomolekul secara cepat dan sensitif berbasis Surface Plasma Resonance atau SPR dengan menggunakan sensor dengan bahan aktif nanoparticles magnetik. Nah, berikutnya terkait dengan penelitian ini, kita menyimpulkan terkait dengan beberapa rumusan masalah, yaitu rumusan masalah yang kita rumuskan. Yang pertama yaitu bagaimana merancang prinsip kerja dari sistem SPR biosensor optik dalam mendeteksi virus PMK tersebut. Yang kedua adalah kita bagaimana menentukan desain rancang bangun sistem SPR biosensor optik pada deteksi virus PMK. Dari rumusan masalah ini, maka kita bisa menyimpulkan dari tujuannya, sehingga didapatkan tujuan yaitu pertama mengetahui prinsip kerja sistem SPR biosensor optik dalam mendeteksi virus PMK. Yang kedua adalah mendeteksi rancang bangun sistem SPR biosensor optik pada deteksi virus PMK. Untuk materi selanjutnya yang sesuai dari penelitian ini, yaitu ada materi optoelektronik, lalu ada sumber cahaya, detektor, transmisi cahaya, ada meteorologi optik, dan karakteristik dari virus PMK tersebut. Untuk diagram alur proyeknya, dimulai dari studi literatur, lalu dilanjutkan dengan desain sistem biosensor optik dengan metode SPR, lalu ada pengambilan data. Data yang digunakan adalah data primer atau sekunder dari sampel darah yang terjangkit virus PMK, lalu ada pengujian sampel darah pada sistem biosensor. Selanjutnya akan dianalisis karakteristik sampel darah yang terjangkit virus PMK berdasarkan dengan hasil SPR dari biosensornya, lalu dilakukan analisis hasil pengujian sampel darah, lalu ada validasi sistem mendeteksi virus PMK berdasarkan karakteristiknya. Lalu selanjutnya, jika sistem berhasil mendeteksi virus PMK, akan dilakukan penyusunan laporan. Namun jika sistem belum berhasil mendeteksi virus PMK, maka berulang kepada karakteristik sampel darah yang terjangkit virus PMK berdasarkan hasil SPR biosensor dan dilanjutkan sampai selesai.
Untuk desain sistem fotoniknya sendiri, di sini saya akan menyebutkan komponen-komponennya. Yang pertama ada personal komputer atau PC, lalu ada sistem controller, lalu ada alat uji darah dan penggerak, lalu ada laser power meter sebagai detektornya, dan ada laser HENE sebagai sumber cahayanya, lalu ada polarisator, dan ada beam splitter. Ya, selanjutnya ini ada terkait komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Sisi. Yang pertama itu ada personal komputer, yaitu perangkat PC pada sistem ini digunakan sebagai salah satu perangkat untuk melakukan pemrograman dari sistem. Selain itu, perangkat ini juga digunakan sebagai salah satu alat untuk monitoring dari hasil uji sampel darah pada virus yang dilakukan. Yang kedua ada sistem kontrol, di mana microcontroller ini terdapat 3 buah input yang berupa 2 detektor laser power meter atau OPM dengan OPM 572 dan juga 1 tombol push button. Sistem kontrol yang digunakan pada aplikasi dari alat ini ada Atmega 32. Yang ketiga ada sumber cahaya. Sumber cahaya yang kita gunakan itu adalah laser HENE, di mana HENE ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya biaya operasi yang murah, ukuran yang kecil, usia penggunaan yang panjang, yaitu sekitar 50.000 jam, terus berkas sinar yang kecil, dan juga sangat terarah, monokromatik, koheren, dan kecerahan tinggi. Selanjutnya ada detektor yang digunakan, itu bagian detektor laser, dirancang untuk melakukan pembacaan nilai tegangan yang dibangkitkan oleh berkas laser HENE. Detektor yang digunakan itu ada OPN 572 dan juga rangkaian pembagi tegangan. Detektor ini berfungsi untuk menerima pancaran laser sebelum maupun setelah terkena sempak. Spesifikasinya seperti di bawah ini, yaitu wavelength-nya sekitar 850 sampai 1625 nanometer. Test range-nya antara minus 70 dBm sampai kurang lebih 10 dBm. Peak source-nya itu 10 miliwatt. Ya, lanjut. Yang kelima ada beam splitter. Ini sebagai pembagi cahaya, di mana suatu perangkat optik yang dapat membagi berkas cahaya menjadi 2. Beam splitter ini terdiri dari 2 prisma yang dipakai berupa lapisan resin. Tebalan lapisan resin ini disesuaikan setengah dari cahaya agar bisa melewati dan juga sebagian ditransmisikan. Pada aplikasi sistem alat yang dirancang, beam splitter akan memancarkan ke laser power meter dan juga mekanik penggerak dari bahan yang dilakukan deteksi. Yang keenam ada polarisator. Polarisator di sini berfungsi sebagai penghasil cahaya terpolarisasi dari cahaya alami, di mana polarisasi terjadi akibat peristiwa terserapnya sebagian arah getar dari cahaya. Polarisasi terjadi dengan melewatkan cahaya pada polarisator, sehingga intensitas cahaya akan menjadi setengah dari semua. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari sistem fotonika yang sudah kami desain. Yang pertama yaitu sumber cahaya akan dibangkitkan dari laser HENE, kemudian akan dilewatkan ke polarisator, sehingga cahaya dari laser itu bisa terpolarisasi cahayanya. Nah, kemudian dilewatkan ke beam splitter. Nah, di sini cahaya yang pertama akan langsung dideteksi oleh laser power meter, sedangkan cahaya yang kedua itu akan masuk ke sampel yang akan diuji terlebih dahulu dengan alat uji dan yang ada penggeraknya juga di dalamnya. Nah, dari situ cahaya akan dipantulkan oleh sampel dan kemudian dideteksi juga oleh laser power meter. Nah, hasil dari pembacaan laser power meter ini akan dikontrol dari sistem controllernya. Nah, kemudian dari sistem tersebut akan diteruskan ke personal komputer yang akan diolah datanya. Nah, yang dianalisis dari pengujian ini, yaitu parameternya adalah pertama sudut SPR-nya, terus yang kedua nilai reflektansi, dan yang ketiga adalah besaran konstanta gelombang.
Nah, jadi pada dasarnya sistem ini itu bisa digunakan untuk mengukur biomolekul apapun itu. Nah, dalam proyek ini kami menggunakan sistem ini untuk menguji darah dari hewan ternak yang terjangkit virus PMK. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah virus PMK ada pada hewan tersebut atau tidak, dan pengujiannya bisa dilakukan secara cepat. Nah, skema awalnya adalah kita harus menguji darah yang sudah pasti ada virus PMK-nya. Nah, di situ ketika diujikan akan keluar sudut SPR-nya dan nilai reflektasi dan besaran konstanta gelombangnya. Seperti itu. Yang besaran konstanta gelombang ini dipengaruhi oleh kandungan dielektrik dari tiap-tiap molekul, seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan patokan nilai berapa nilai SPR dan sebagainya itu, ketika ada sampel darah yang diuji, ketika hasilnya itu mirip dengan acuan yang sudah kita dapatkan tadi, berarti bisa dipastikan bahwa hewan ternak tersebut terinfeksi virus PMK. Dan pengujian ini relatif lebih cepat dan akurat daripada pengujian yang sekarang masih dilakukan. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan salah satu contoh hasil pengujian yang dilakukan menggunakan sistem fotonika tersebut. Nah, di sini ada 3 sampel yang dianalisis sehingga bisa dilihat kalau dari tiap-tiap sampel tersebut memiliki sudut SPR yang berbeda-beda dan memiliki reflektasi yang berbeda. Jadi, kita bisa menggunakan sistem ini untuk menganalisis apakah darah dari hewan ternak itu terjangkit virus PMK atau tidak. Lanjut. Ya, ini merupakan daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan proyek sistem fotonika pada kali ini. Ya, sekian dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon bila ada kritik bisa disampaikan. Terima kasih.